Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Isten SMA Longi, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 13 Kolaka Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi 1.4. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan fasilitator Ibu Elvira Talanipa dan Ibu Mulyana sebagai pengajar praktik. Saya akan menyimpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, hendaknya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif, yang harus dilakukan adalah yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak dalam menerapkan disiplin agar lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal atau intrinsik dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika perilaku murid menunjukkan ketidaknyamanan atau pemberian hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi perilaku dalam diri murid tersebut berasal dari motivasi eksternal. Maka sebaiknya guru menumbuhkan motivasi internal murid dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebaiknya seorang guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol seorang manajer. Artinya, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Koneksi antar materi 1.4 Budaya Positif dan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara 1.1 Nilai dan Peran Guru Penggerak 1.4 dan Visi Guru Penggerak 1.3. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Visi guru penggerak budaya positif dapat terwujud dengan berkolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dengan baik, diwujudkan dengan tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika mempelajari motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan kepada murid. Ternyata pemberian penghargaan dapat berpengaruh jangka pendek dan panjang, dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah, keterlibatan semua warga sekolah sangat diharapkan untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan positif berdasarkan keyakinan sekolah atau kelas yang diyakini bersama. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum atau pemantau ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif. Ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran murid dengan memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer, terkadang berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa dengan posisi kontrol penghukum. Maka dari itu, saya membutuhkan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada warga sekolah. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai posisi kontrol penghukum menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah kepada murid
karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Hal lain yang menurut saya penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dan kerjasama antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga di rumah, agar menjadi pembiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.